Selamat datang dan selamat menikmati. Suho teringat lagi akan masa kecilnya. Saat dewasa ia bercita-cita ingin menjadi detektif seperti ayahnya, atau mungkin ia ingin menjadi atlet seperti ibunya. Ibunya berkata, mereka berdua berjanji saat Suho terlahir ke dunia. Mereka tidak akan pernah ikut campur dengan cita-cita Suho. Suho dapat menjadi apapun yang diinginkan. Suho hanya perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini yang benar-benar Suho inginkan? Suho tidak yakin mengapa kata-kata ibunya tiba-tiba saja teringat lagi. Tapi selama ini, dirinya lupa untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Ia hanya mengikuti ayahnya tanpa tahu arah. Dirinya tidak tahu apa yang ia suka. Dan pada saat Suho menggambar semut, Do-gyun mengingatkan Suho kalau dia tidak akan berkembang bila menggambar hal yang sama berulang-ulang kali. Dirinya dapat menggunakan penguatan bayangan sebelum ayahnya dapat menggunakan itu. Semua pasti karena sistem merasa dirinya cocok dengan hal itu. Ia tidak akan melawan kehendak sistem lagi. Dirinya akan menggunakan penguatan bayangan untuk mengembangkan gaya bertarungnya sendiri. Dirinya tidak akan terikat oleh bentuk dan ukuran. Ia akan dengan bebas menggambar bayangannya sendiri. Semua bayangan mulai ditarik menuju tubuh Suho. Bahkan Beeru kesulitan mempertahankan bentuknya. Tapi Esil menarik Beeru dari tarikan itu. Beeru merasakan kalau Suho akan mulai berevolusi. Dojin berpikir, apakah Suho membangkitkan bakat tersembunyi dalam dirinya? Sepertinya hal itu akan menjadi semakin rumit. Ia akan melumpuhkan Suho saat ada kesempatan dan menggunakan Star Drop kepadanya. Entah apa yang terjadi. Berdasarkan informasi yang ia dapat, Hunter tidak dapat mengembangkan skillnya dan bertambah kuat setelah dibangkitkan. Atau mungkin ini yang orang sebut sebagai pembangkitan kedua. Suho berpikir, apakah penguatan bayangan dapat memperkuat senjata bayangan? Bila dipikir-pikir, bayangan akan punya banyak kegunaan. Seluruh bayangan yang menyerang dapat dikalahkan oleh Dojin dalam sekejap saja. Suho menggunakan cara terakhir yang ia tahu, yaitu Bond Skill bersama dengan Esil. Dojin dapat merasakan kalau mana itu sangat berbahaya, tapi tidak mungkin akan mengenai dirinya bila menyerang langsung seperti itu. Dojin berencana akan memotong kaki Suho, membiarkan Suho hidup agar tetap bisa menggunakan Shadow Authority. Tapi Suho punya rencana lain, ia menyalurkan Bond Skill kepada pasukan bayangannya yang lain. Serangan itu mengenai Dojin dengan telak dan menghempaskannya. Setelah serangan itu, koneksi Dojin kepada tubuh Minsung terputus. Minsung kembali lagi menguasai diri dan tubuhnya sendiri. Minsung berpikir, apakah benar-benar Suho yang melakukan ini kepadanya? Jadi benar Suho bisa mengalahkan dirinya. Seperti inikah rasanya dikalahkan oleh orang yang lebih lemah? Dirinya sudah tidak takut akan Dojin ataupun kematian. Dirinya sangat benci bila diremehkan dan dipandang rendah. Sepertinya ia harus mengalahkan Suho yang memandang rendah dirinya. Bila dirinya tidak dapat menjadi karakter utama, ia akan mencuri perhatian dengan peran apapun yang ia dapat. Ini adalah akhir dari perannya. Dirinya akan memainkan peran sebagai penjahat yang sempurna. Dengan serangan itu, tinju Suho sampai menembus badan Minsung. Kekuatan Itarim pun pecah meninggalkan tubuh Minsung. Minsung berpikir serangan terakhir itu sangat menyakitkan. Dan juga dagunya patah membuat dirinya tidak bisa berbicara. Saat utusan Itarim menghampiri dirinya, ia pikir dirinya dapat kesempatan untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Tapi lihat kemana dirinya berada sekarang. Hidupnya seperti sampah sejak bencana dimulai. Mengapa wajah Taegyu harus menjadi hal yang terakhir ia ingat? Jangan memandang rendah dirinya. Ia adalah sang superstar, Lee Minsung. Tapi mengapa bocah ini melihat dirinya dengan tatapan kasihan? Minsung pun menghembuskan nafas terakhirnya. Suho pun menyelesaikan quest darurat miliknya. Suho berkata, Minsung tersenyum di saat terakhirnya. Ia pikir itu adalah Minsung yang sebenarnya dan bukan utusan Itarim. Mereka tidak banyak berbicara, tapi ia dapat mengetahui kalau Minsung adalah orang yang teguh pada ambisinya. Minsung membantu dirinya menyadari sesuatu. Sejak dibangkitkan sebagai player, dirinya terpaku untuk menemukan ibunya dan menjadi kuat agar berguna untuk ayahnya. Ia tidak mempunyai tujuan untuk dirinya sendiri. Mungkin ini yang Minsung maksud, kalau dirinya kurang mengenal dirinya sendiri. Tiba-tiba ia teringat akan pertarungan dengan ayahnya saat akhir tutorial, dan saat itu dirinya kagum akan kekuatan ayahnya.
Pada satu titik ayahnya menjadi figur yang di luar jangkauannya, jadi ia tidak pernah mengatakan sekencang ini. Tapi sekarang ia dapat mengatakan itu sangat bagus untuk bermimpi besar. Dirinya ingin menjadi makhluk yang terkuat. Ia akan lebih kuat daripada utusan Itarim, para monark, dan cukup kuat untuk melampaui ayahnya sendiri. Ia memutuskan kalau keinginan ini akan menjadi tujuan dirinya sendiri. Setelah menerima hadiah quest dan mencapai level 40, Suho mendapatkan notifikasi quest pergantian job. Tapi dari kejauhan, Dojin sudah menargetkan Suho dari jarak yang sangat jauh. Dojin berkata ia menganggap remeh Suho. Ia tidak pernah mengira kalau Suho mempunyai potensi yang sebesar itu. Ia tidak akan melepaskan Suho. Sebuah skill yang Dojin dapat saat ketiga pecahan bersatu. The Scale of Equal Exchange. Sebuah kemampuan untuk menukarkan apa yang menjadi miliknya dengan sesuatu yang bernilai setara. Ia akan menggunakan kekuatan ini dengan menukarkan kehidupan pengikutnya di sekitarnya dengan mana. Kemudian Dojin mencontoh skill yang digunakan oleh Pak Choi. Ia membuat busur dengan Star Drop sebagai anak panahnya. Saat Beru bersiap-siap untuk mencari informasi tentang utusan Itarim, panah Star Drop menembus badan Suho. Suho bahkan tidak mengetahui dari mana serangan itu berasal. Star Drop mulai bereaksi, Suho merasakan ada sesuatu yang menyerang pikirannya. Tapi skill Health and Longevity berusaha melawan Miss Burn Infection. Tapi pada akhirnya, sistem pemulihan diaktifkan dan Star Drop dihilangkan. Tapi darah Suho terus menurun dengan deras, penguatan bayangan tidak cukup cepat menutup lukanya. Suho akhirnya memutuskan, ia akan masuk dungeon perubahan job. Quest pergantian job dimulai sekarang. Hanya Suho yang dapat masuk ke dalam dungeon itu. Para pewaris monark akan dikirim kembali ke dalam Shadow Dungeon untuk memastikan mereka tidak ikut campur dalam quest itu. Suho berpikir, di sini sangat gelap, ia tidak dapat melihat apa-apa. Apakah dirinya sudah mati? Tapi ia masih dapat merasakan sesuatu di pipinya. Luka di perutnya sudah tidak sakit lagi, ia rasa dirinya selamat. Tapi sepertinya dirinya mengenali tempat ini. Dojin berpikir, dirinya tidak lagi merasakan ada mana di area sekitarnya. Ia tak percaya kalau Suho dan pasukannya melarikan diri melalui gate yang entah muncul dari mana. Gate itu tidak membawa Minsung masuk, yang berarti gate itu terbuka untuk keselamatan mereka semua. Sang kegelapan dan hunter bermasker. Semua tidak sesuai rencana saat dirinya menghadapi mereka berdua. Betapa menyenangkan. Saat di dalam dungeon perubahan job, Suho merasakan kalau semua lukanya sudah dipulihkan. Bisa dikatakan tidak ada yang salah dengan badannya sekarang. Tapi yang menjadi masalah sekarang, ia tidak dapat menggunakan bond skill atau membuka kunci ke Shadow Dungeon. Sepertinya ini dungeon yang sama saat ia tutorial dulu. Dungeon ini dibuat oleh ayahnya untuk dirinya. Dirinya bukan lagi orang yang berkembang dari dungeon ini, tapi ia masih mempunyai ingatan saat itu. Suho bertanya-tanya, di mana para monster yang harus ia lawan untuk naik level. Dan sepertinya, dirinya tidak mendapatkan senjata apa-apa. Ia baru saja kehilangan Vulcan Horn sarung tangannya. Ia tidak mengerti mengapa, tapi biasanya dirinya mendapatkan window quest atau semacamnya. Bila kali ini sama seperti yang sebelumnya, dan dirinya harus bertarung untuk memanjat tower, bagaimana cara ia menyelesaikan questnya tanpa bond skill dan senjata? Tapi sepertinya tempat ini berbeda. Lebih banyak lorong dan tampak seperti labirin. Kelihatannya sama seperti dungeon dalam ingatannya, tapi tidak sama persis. Tiba-tiba Suho melihat sebuah pintu dan berkata, sepertinya aneh melihat ruangan bos dengan lorong yang mengarah entah kemana. Ia merasa seperti questnya terburu-buru dan dijadikan satu. Sebenarnya dirinya sedikit bersemangat. Bila ia dapat menyelesaikan quest ini, dirinya akan kembali kuat seperti dirinya yang dulu. Bos pertama yang ia lawan dalam tutorial yang dulu adalah Kesatria Hitam. Tapi saat Suho masuk ke dalam ruangan bos, ia terkejut melihat siapa yang harus ia lawan. Ia harus melawan dirinya yang sudah menjadi Soul Striker, versi dirinya yang cukup kuat untuk mengalahkan Beru. Suho Soul Striker langsung mengambil ancang-ancang. Tanpa sempat Suho melakukan apa-apa, Suho sudah menjadi serpihan kecil karena serangan Suho Soul Striker. Satu obor meredup, dan Suho kembali ke titik permulaan. Suho berkata, mengapa dirinya bisa berada di dalam ruangan bos? Apakah ia harus mengalahkan dirinya yang lain,
bila ingin menyelesaikan quest ini. Tapi sistem ada untuk membantu dirinya bertambah kuat. Sistem tidak mungkin memberikan dirinya tugas yang mustahil. Dungeon ini memiliki banyak lorong, tidak seperti saat tutorial. Lebih tepatnya, dungeon ini lebih mirip labirin. Melihat ruangan bos di lokasi yang aneh, ia yakin pasti ada pintu yang lain. Akhirnya Suho menemukan pintu yang lain. Sebelum membukanya, Suho berpikir, apa yang ada di balik pintu ini? Apapun itu, ia yakin tidak akan lebih buruk daripada dirinya yang dulu. Ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah Suho versi kecil. Suho tidak mengerti lagi dungeon macam apa ini. Suho ragu harus melawan dirinya yang masih kecil. Tapi Suho kecil menggunakan Commander Authority level maksimum membuat Suho tidak dapat bergerak. Dengan satu gerakan jari, leher Suho dipatahkan. Suho kembali lagi ke titik permulaan dan berkata, apakah dirinya mati lagi? Karena versi kecil dirinya mematahkan lehernya. Dirinya tidak punya kesempatan menang melawan dirinya yang lain. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan quest ini? Bila ini tutorial, biasanya ia mendapatkan 3 nyawa. Dan semenjak dirinya sudah mati 2 kali, yang berarti dirinya hanya tersisa 1 kesempatan. Tapi di luar dugaan Suho, obor yang menjadi penanda nyawanya ternyata sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.